Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Resiko Strategis. Saya Musarofah dengan NPM 1804022009 ingin menjelaskan tentang definisi resiko strategis. Definisi resiko strategis menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau penagihan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua, dalam Webster's Dictionary, resiko didefinisikan sebagai suatu proses adanya kehilangan. Yang ketiga, ada resiko strategis berdasarkan PBI, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal. Dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Adi Warman Karim bahwa resiko strategis itu merupakan resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategis yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi, definisi dari resiko strategis sendiri adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis secara kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko strategis berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang, seperti bisnis mana yang akan dikembangkan atau bisnis mana yang menjadi prioritas utama. Bahkan termasuk bisnis mana yang menjadi target akuisisi dan bisnis mana yang akan ditutup atau dijual. Perkenalkan, nama saya Yunur Indasari dengan NPM 1804021051. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sumber resiko strategis. Sumber resiko bisa dari banyak hal dan harus diketahui serta diidentifikasi sebagai dasar penanganan resiko. Menurut Godfrey, ada beberapa sumber resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu politik, merupakan resiko yang berasal dari kebijakan politik. Contohnya kebijakan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, dan peraturan. Yang kedua yaitu lingkungan, merupakan resiko yang berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya pencemaran, perzinaan, opini publik, kebijakan internal atau perusahaan, dan dampak lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu perencanaan, merupakan resiko yang berasal dari proses perencanaan bisnis. Contohnya, persyaratan perizinan, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik. Yang keempat, pemasaran, yaitu resiko yang bersumber dari proses pemasaran. Contohnya, permintaan atau perkiraan, persaingan, kepuasan pelanggan, tren, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ekonomi, merupakan resiko yang bersumber dari kebijakan ekonomi. Contohnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, dan kurs mata uang. Yang keenam, keuangan, merupakan resiko yang bersumber dari keuangan perusahaan. Contohnya kebangkrutan, keuntungan, dan asuransi. Yang ketujuh, alami, yaitu resiko yang bersumber dari alam, contohnya kondisi tanah, cuaca, gempa, dan temuan situs arkeologi. Yang kedelapan, proyek, yaitu resiko yang berasal dari kegiatan proyek, contohnya strategi pengadaan, persyaratan unjuk kerja, standar kepemimpinan, rencana kerja, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu teknis, merupakan resiko dari hal-hal teknis. Contohnya, kelengkapan desain, efisiensi operasional, dan keandalan. Yang ke-10, manusia, merupakan resiko yang sumbernya dari manusia. Contohnya, kesalahan melakukan prosedur, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, budaya, dan lain-lain.
Yang ke-11 kriminal, yaitu resiko karena adanya potensi tindak kriminal. Contohnya perusakan, pencurian, penipuan, dan korupsi. Dan yang terakhir yaitu keselamatan, merupakan resiko yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Contohnya zat berbahaya, tabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan. Perkenalkan, nama saya Rindi Permatasari, NPM 1804020032, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manajemen resiko strategis, yaitu tentang tujuan dari resiko strategis. Tujuan utama manajemen risiko strategis yaitu untuk memastikan proses manajemen risiko berjalan dengan baik, dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, tujuan lain dari manajemen risiko strategis yaitu untuk membantu elemen perusahaan dalam proses pembentukan kerangka kerja manajemen risiko, kemudian sebagai pendorong manajemen agar bertindak proaktif, mengurangi potensi risiko, kemudian sebagai alarm pengingat untuk berhati-hati dalam tindakan yang dihadapkan pada risiko. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan berupa penyediaan informasi tingkat risiko. Yang terakhir, sebagai alat sosialisasi suatu manajemen risiko. Saya Septiana Vijayanti, NPM 1804021041. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penerapan manajemen risiko. Nah, di dalam penerapan manajemen risiko strategis ini adalah hal yang harus diperhatikan karena risiko ini dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan yang terjadi di dalam maupun di luar bank yang perlu dikendalikan. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga yang akan menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Di sini Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada direksi yang harus bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis, yaitu untuk menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi. Yang kedua yaitu untuk memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahannya. Yang selanjutnya yaitu untuk memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga, dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksklusif serta sistem dan pengendalian yang ada di bank. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko dalam penyusunan strategi perusahaan perlu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Nama Sri Wahyuni, NPM 1804021045. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan diterapkannya manajemen risiko. Yang pertama, itu ada persiapan untuk suatu resiko dengan memitigasi resiko tersebut dan tentunya dapat melindungi stabilitas perusahaan. Yang kedua,
persiapan yang lebih baik dibandingkan kompetitor, salah satunya dengan cara mencari suatu sumber daya yang lebih menguntungkan dan kompetitif. Yang ketiga, dapat mengubah ancaman strategi menjadi pertumbuhan peluang atau kesempatan. Yang keempat, volatilitas dapat direduksi sehingga diperoleh analisa komunitas yang lebih baik. Yang kelima, penggunaan modal yang lebih efektif dan mereduksi biaya. Kemudian yang keenam, pengorganisasian sistem dan proses yang meningkatkan risk adjusted rate on capital atau RAROC, yaitu sebuah alat untuk pengambilan keputusan yang efisien berkenaan dengan adanya hubungan timbal balik antara resiko dan return dalam aset yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, melindungi reputasi perusahaan. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.